Hai Healthizen, selamat siang. Kembali lagi nih bersama aku Mia dari Seni Sehat, Seni Kawal Tubuh, Jiwa, dan Makanan. Oh ya Healthizen, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Nah, seperti yang udah diinfokan beberapa hari yang lalu, hari ini kita mau bahas nih tentang baper. Wah, siapa tuh yang suka baper? Ayo, aku. Nah, langsung aja kali ya kita undang psikolognya yang sangat luar biasa, yaitu Kak Friska. Oh ya, Healthizen, sebelumnya kalau misalnya kalian mau tanya atau mau konsultasi, kalian bisa langsung tanya di kolom yang tanda tanya itu ya. Nanti bakal kita jawab dan bahas di sesi pertanyaan, oke? Langsung join. Hai Kak Friska, selamat siang. Yang Iya, gimana nih kabarnya nih Kak hari ini? kabar baik, alhamdulillah, puji Tuhan. Baik-baik, aku juga baik. Seperti biasa Kak Friska selalu dalam keadaan yang cantik ya. Aku buru-buru. Oh buru-buru ya ampun, jadi nggak enak. Tapi udah sempat makan siang Kak? Udah sih, Oh nyemil-nyemil udah aja. ya. Nyemil-nyemil, oke deh. Jadi gini ya Kak, seperti beberapa hari yang udah pernah diinfokan, kita hari ini mau bahas tentang baper. Ini banyak banget sih yang tanda tanya tentang baper, baper, baper gitu. Bisa baper soal teman ya Kak, atau baper ke masalah percintaan juga bisa ya Kak ya. Ya banyak, baper sih bisa apa aja sih. Gitu. Oke, oke. Nah, sebelumnya nih Kak, aku mau tanya dulu, kalau baper itu dari sisi psikologi itu apa sih Kak? Atau ada nama dari dalam dari sisi psikologi itu baper itu disebutnya apa Kak? Baper, kalau di dalam istilah psikologi, seperti yang mungkin kita kan ini sudah Instagram live ke berapa ya? Ketiga atau keempat ya? Tiga, tiga, Ketiga. tiga. Lalu saya gitu, kalau terkait keadaan psikologis selalu meliputi pola pikir, pola perasaan, dan pola perilaku. Selalu meliputi ketiga hal itu. Nah, jadi kalau yang dinamain baper, kebawa perasaan terus, nah berarti seseorang tersebut kurang mampu untuk mengelola di aspek yang tadi, perasaannya dia. Karena ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita hidup di dalam keseharian, kita harus melakukan penyelarasan, pengkoordinasian antara pola pikir, pola perasaan, dan pola perilaku. Supaya apa yang kita pikirin itu mempengaruhi perasaan kita. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, apa yang kita pikirkan dan rasakan itu yang mempengaruhi perilaku kita. Bahwa akhirnya orang dikit-dikit sensi, dikit-dikit kok tersinggung, dikit-dikit sedih, dikit-dikit apa, nah itu berarti dia tidak mampu untuk menyelaraskan si pola perasaan itu, kurang mampu untuk memanajemen perasaannya. Gitu. Gitu. Jadi intinya balik lagi ke diri sendiri, baper itu sebenarnya dia ada sangkut pautnya sama yang pola pikiran, perasaan, sama perilaku diri sendiri ya Kak ya. Tapi kalau misalnya ada ciri-cirinya itu Kak, ciri-cirinya, oh ternyata aku baper atau dia baper gitu, ciri-cirinya ada nggak sih Kak? Ciri-cirinya yaitu untuk hal-hal yang buat orang-orang kebanyakan biasa aja, normal-normal aja. Nah, buat dia kok sudah Berlebihan gitu. lebih, entah menyinggung secara berlebihan, entah sedih secara berlebihan, atau entah apa namanya terlalu bergembira secara berlebihan, seperti itu. Tetap tolak ukurnya selalu orang normal pada kebanyakan ya. Jadi karena apa yang dianggap normal itu selalu patokannya yang rata-rata orang lakukan, rata-rata orang akan bersikap, akan berperasaan gitu. Respon yang kurang lebih orang normal akan berikan seperti itu. Oke. Nah, kalau kita istilahnya nih udah mengalami itu semua, kayak, duh, kok kayaknya diri aku nih kayak ngerasa dikit-dikit kok kayak sedih kayak gitu, atau kayak setiap ada orang yang ngomong aku bawaannya kesel gitu kan, sebenarnya nggak baik juga. Tapi gimana sih Kak cara kayak keluar atau mengendalikan rasa baper itu sendiri? Nah, balik lagi. Tadi kan yang ibarat segitiganya tadi, pola pikir, pola perasaan, pola perilaku. Nah, untuk menyeimbangkan perasaan, itu kita membutuhkan akal sehat, rasionalis, dan logis gitu. Jadi tetap harus menyeimbangkan dengan pikiran-pikiran yang logis gitu, dengan fakta-fakta. Nah, logis ini kan fakta, ya realita, ya hal-hal yang memang karena kalau perasaan itu kan bawaannya dari dalam diri, sering dianggap juga sebagai sebuah dorongan atau impuls dalam diri atau ego, mau-maunya kita gitu, yang menyenangkan kita aja. Kalau perasaan kan ikutin maunya kita, sementara ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita kan nggak bisa ikutin maunya kita aja. Nah itu
dengan logika. Hmm. Itu harus menyeimbangkan perasaan gitu supaya tidak berlebihan perasaannya. Oke. Jadi intinya mengendalikan ya, balik lagi ke diri sendiri ya kak ya. Mm-mm. Terus kalau misalnya itu kan untuk keluar nih, tapi menghindarinya ya sebenarnya ya menjaga segitiga itu ya kak ya, yang tadi yang pola pikiran, pola perasaan sama perilaku ya. Jadi sebelum kita merasa baper ya kita harus menjaga segitiga itu tadi. Ya, Benar nggak, betul. Ini untuk orang yang memang masalah bapernya itu di pola pikirnya ya. Jadi di yang tadi pola perasaan, perilaku. Tapi ada juga untuk beberapa orang yang kita nggak bisa juga memungkiri bahwa ada faktor genetik. Jadi memang ada Oke. yang memang lahir dengan sistem syaraf pusat, susunan sistem syaraf pusat yang mungkin pengaturan hormonnya itu kurang stabil di dalam. Jadi itu pun bisa menyebabkan baperan, terlalu perasa karena hormonnya pun tidak stabil. Jadi dia pun tidak bisa kemampuannya dia yang ketidakmampuannya untuk menyeimbangkan perasaan dan pikiran itu karena ada faktor biologis sistem syaraf pusat yang juga memang hormonnya bermasalah. Itu pun bisa menyebabkan peran. Makanya seringkali perempuan sebagai contoh ya, perempuan kalau lagi PMS itu kan hormonnya semua bergejolak. Betul Kak. Dicuekin dikit gampang ngambek, dibilang enggak sedikit gampang marah gitu. Jadi memang makanya perempuan terkesan lebih labil karena memang ya itu setiap bulan ada masa-masanya di mana hormonnya itu ketika kita mau yaitu mau datang bulan gitu misalnya. Dibandingkan laki-laki kan enggak. Itu jadi mereka lebih logis kan kesannya di keseharian, oh laki-laki ini lebih logis karena ya relatif lebih stabil mungkin hormonnya karena ya itu tadi nggak ada tuh menstruasi itu gitu. Itu salah satu contohnya. Tapi nih kak, kalau itu kan mungkin dari cara menghindari rasa bapernya mungkin tadi dari pikiran atau dari kemudian. Tapi kalau misalnya nih kak, cara menghindari rasa baper ke cowok atau ke pasangan atau ke lawan jenis kayak digombalin dikit langsung baper, itu kan pasti ada dong kak tips-tips atau caranya biar nggak mudah baper. Ada nggak? Nah ya, kalau yang terkait tadi terhadap lawan jenis, terhadap pacar, terhadap cowok, terhadap gebetan, itu mau nggak mau kita harus menyeimbangkan dengan pikiran logis yang tadi, pikiran rasional gitu, bahwa ya misalnya coba contohnya misalnya kayak gimana? Mia mau kasih contohnya kayak gimana? Misalnya nih gitu kan, lagi sama teman-teman gitu, terus ternyata ada yang ngedeketin atau ada yang ngegombalin, kan kadang cewek kan mudah baper gitu tuh, kayak ternyata dia kayak baik ya, padahal biasa aja gitu. Itu gimana sih kak? Maksudnya biar kita tuh nggak nganggapnya tuh mereka tuh berlebihan atau mereka punya rasa ke kita gitu. Padahal yang mereka lakukan atau yang lawan jenis lakukan tuh ya baik-baik aja gitu. Cuma kadang cewek kan pikirnya berlebihan gitu ya, jadinya baper, jadinya suka sendiri, terus jadinya kesel sendiri gitu. Ya, yang tadi contohnya Mia misalnya, ada cowok ngeliatin kita, terus ngegombalin kita. Terus makanya seperti yang pernah saya sebut juga, kita di dalam merespon itu ambil waktu sejenak untuk tenang dan berpikir logis dulu. Jangan langsung merespon. Kalau kasusnya Mia yang tadi Mia kasih contoh, itu baru digombalin langsung, dia baik ya, dia tuh suka sama saya ya. Belum juga dipikir, belum juga tenang, belum dipikir logis, langsung ambil kesimpulan, dia suka sama saya, dia mungkin tertarik sama saya. Jadi timbullah ekspektasi. Jadi ketika ada ekspektasi dan tidak sesuai, nah itulah yang menyebabkan sakit hati dan galau dan sebagainya. Yang seharusnya dilakukan ketika ada cowok gombalin kita, ya kita tenang dulu, pikir logis dulu. Ini apa cuma saya yang diginiin? Jangan-jangan semua cewek juga diginiin sama dia. Atau yang kedua, ini memang saya spesial buat dia, atau memang dia sifatnya begini gitu. Nih cowok memang tipe yang ramah ke semua orang, jadi saya diramahin, ini bukan hal spesial buat dia gitu. Walaupun mungkin buat kita spesial, tapi buat dia mungkin tidak. Nah ini kan pikiran-pikiran logis nih. Jadi memang kita menumbuhkan pikiran-pikiran logis seperti ini gitu. Harus melatih untuk bisa menumbuhkan pikiran-pikiran logis sebelum kita merespon terhadap suatu kejadian, termasuk di PDKT cowok misalnya. Supaya nggak jadi korban nih. Nggak jadi korban. Setuju.
Tuh Elzizan, dengerin ya, biar nggak jadi korban PHP, katanya Kak Friska. Banyak cowok Jakarta apalagi tukang PHP semua. Tapi kadang tuh sebenarnya dari diri kitanya sendiri ya Kak, kadang cowoknya tuh kayak biasa aja, mungkin karena kitanya baper, jadi ih dia PHP, ih kok dia kayak gini, padahal ya udah itu hal yang menurut mereka tuh wajar gitu. Makanya karena kita itu mengambil kesimpulan, berpikir kita nggak mikir dulu, oh mungkin dia memang karakternya begitu nih si cowok itu, memang dia tuh ramah ke semua orang bukan ke saya aja. Akan mungkin langsung mikir, oh dia nganggap saya spesial, dia ramah Iya. banget, taunya kan enggak, jadi galau, jadi sakit hati, terus nuduh cowoknya PHP padahal cowoknya Iya, enggak biasa aja. gitu. Oke deh, tuh Healthyzen, dengerin ya, dicatat. Nah Kak, kalau misalnya baper, misalnya nih aku punya teman baper, terus gimana sih Kak cara kita tuh menghadapi teman yang baper gitu? Cara, nah gini, kalau kan yang tadi ya, setiap manusia itu punya tanggung jawab untuk bisa menyeimbangkan pola pikir dan perasaannya, untuk menyeimbangkan emosi dan rasional logisnya. Nah, jadi ketika kita punya teman yang ternyata kurang mampu untuk menumbuhkan pikiran-pikiran logis yang tadi, nah kita bisa tuh mengisi peran itu untuk misalnya temennya, cerita ke Mia, kemarin aku diliatin loh sama cowok itu, dia ngeliatin aku terus, kayaknya dia suka deh sama aku. Nah, berarti Mia ya kita sebagai teman bisa bukan menasihati, kita bisa untuk membantu dia berpikir, kamu yakin gitu, tapi dengan baik-baik ya, dengan cara yang baik-baik, kamu yakin dia cuma senyumin kamu gitu? Apa jangan-jangan dia emang orangnya begitu kali, emang ramah, coba dia pikirin dulu gitu. Jangan terlalu cepat ambil kesimpulan kalau dia suka sama kamu. Mungkin ini kan juga diingetin bahwa karena kalau kamu cepat nyimpulin, nanti kamu tumbuh ekspektasi. Nah, ekspektasi itu yang bahaya gitu, kalau nggak sesuai dengan kenyataan, itu yang bikin kita kecewa. Jadi sebelum kita menyimpulkan ekspektasi, kamu pikirin dulu, dia bener nggak, cari tahu dulu kebenarannya, cek dulu, dites dulu dianya bener nggak gitu, beneran kamu konsisten gitu. Iya, nah konsisten dicek itu kan langkah-langkah untuk menemukan jawaban rasional. Iya benar-benar. Gitu. Ya tapi kalau misalnya nih Kak, aku punya teman mungkin kayak aku ngajakin dia bercanda, terus dia kayak kesel atau aku ngeledekin dia atau kesel gitu. Jadi dia tuh kayak kita tuh nggak boleh salah dikit gitu sama dia. Berarti kan kita mikirnya ih dasar baperan gitu kan. Gimana sih Kak cara menghadapi kalau punya teman yang kayak gitu? Nah, kalau temennya masih bisa diajak ayo seimbangin yuk pikirannya yang kayak tadi ya, dihimbau baik-baik, itu masih oke. Cuma kalau dia baperan dan sampai terlalu berlebihan, itu dia sudah akhirnya masuk ke golongan toxic people yang kayak pembahasan kita yang pertama ya. Dia benar-benar nggak bisa diajak ngomong secara baik-baik sebagai orang dewasa untuk untuk kan kita ini berinteraksi nggak cuma satu sisi yang mau dimengerti. Misalnya Mia mau dimengerti, dia pun mau dimengerti. Nah, ketika dia hanya menuntut maunya dimengerti terus, Mia ngomong apa salah dikit nggak boleh langsung ngambek, itu berarti dia udah masuk ke golongan toksik. Iya, jadi yang seperti kemarin pembahasannya kalau sudah toksik, berarti kita mesti jaga jarak. Karena kalau Mia terus-terusan mau bantu dia tapi dianya tetap begitu, ya nanti Mia yang frustasi. Capek sendiri, lelah sendiri. Kok saya nggak didengerin, kok saya dicuekin, kok nah ntar jadi masalahnya buat Mia gitu. Jadi overthinking sendiri. Iya, padahal dia yang bermasalah dengan dirinya gitu. Terus karena gini Mia, satu hal terkait ini tadi ya, kan suka banget nih kalau IG Live ditanya gimana kiat-kiat menghadapi orang yang gimana. Ini kan gimana tapi orang baperan. Nah, ini saya mau bilangin satu hal. Jadi ada dua hal ya yang ini saya juga pernah bahas di dunia ini. Ada hal yang bisa kita kontrol, ada hal yang tidak bisa kita kontrol. Nah, terkait sikap orang, pikiran orang, perasaan orang, perilaku orang itu bukan di bawah kontrol kita. Jadi ketika ditanya tips and triksnya apa buat menghadapi orang yang begini,
ya kita hanya bisa menghimbau, mengingatkan, menutupi peran yang dia kurang mampu untuk melakukan. Tapi keputusan bahwa dia mau berubah atau tidak, dia mau dengar atau tidak, itu kalau urusannya mereka. orang yang tidak kita nggak bisa berbuat apa-apa. Termasuk baperan ini, kalau dia mau mempertahankan perasaannya yang baperan berlebihan semau-maunya, nggak mau mikir, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Benar. Jadi balik lagi ke diri kita sendiri. Ya. Sebenarnya tapi kalau baper itu tuh ada sisi positif atau negatifnya nggak Kak? Buat diri kita sendiri. Sebenarnya ini perasaan ya. Kalau kebawa ya oke, unsur perasaan secukupnya atau ya agak lebih dikit, misalnya kuat gitu ya, kita sering ngomong di istilah psikologinya dia perasaannya kuat, emosinya kuat, itu ada sisi positif. Jadi dia orangnya peka terhadap perasaan orang lain biasanya, atau peka terhadap kondisi orang lain, empatinya lebih jalan biasanya orang-orang yang perasaannya kuat, karena dia mudah, oh orang begini, oh orang begitu, dia ikut merasakan juga, perasaannya kuat gitu. Tapi kalau terlalu berlebihan, nah itu yang bisa menjadi negatif. Ya salah paham, bikin capek diri sendiri juga. Jadi orang baperan itu kan pasti capek karena ngerasa kok semuanya, kok dia nggak ngertiin aku ya, kok dia nggak ngertiin perasaan aku, dikit-dikit ngerti perasaan aku, itu kan capek, lama-lama dia akan frustasi juga gitu. Iya, benar. Iya. Jadi ya hindari rasa baper kalau bisa, jangan sampai ya mungkin kalau misalnya dari teman kita bercanda berlebihan, terus kita ngerasa aduh kok dia berlebihan banget, mungkin sebelum kita baper ke diri kita sendiri, mungkin kita bisa omongin dulu ya Kak, ke teman kita, kayak mungkin kita nggak suka atau gimana, jadi untuk meminimalisir kita jadi baper sendiri gitu. Iya betul, sebelum baper, makanya tadi kuncinya harus itu, karena pikiran perasaan, yang bisa ngimbangin perasaan tuh pikiran. Nah jadi ketika kita udah perasaan, kuat-kuatinnya sama pikiran. Ini sebagai contoh aja ya, misalnya ini baru putus percintaan, rasanya sedih dong, sedih banget, aduh kehilangan apa segala macam. Nah ini juga salah satu teori dan yang saya juga lakukan, kalau abis putus ya langsung pakai logika, inget-inget, tapi inget fresh apa yang kemarin dia lakuin sehingga kalian putus. Oh iya dia bohong, dia nggak setia, dia nggak menghargai kamu. Nah itu secara logis fakta-faktanya yang memang kemarin terjadi, ya saya ingetin diri saya. Nah itu bisa bikin perasaan, berarti akhirnya dari yang menyesal putus jadi ya emang nggak layak dipertahanin, karena logikanya juga nyimbangin gitu. Oke. Setuju Kak, setuju. Karena kadang tuh kita yang diutamain itu perasaan, aduh sedih, aduh galau gitu. Padahal di pikiran sendiri ya itu mungkin satu hal yang benar gitu kan. Kadang tuh kalau cewek ya kayak utamainnya udah perasaan gitu, pikiran atau sikap dia yang belakangan kayak udahlah yang penting perasaan gue sedih gitu kan. Padahal kan ya harusnya diseimbangin sama pikiran sih, benar, aku setuju. Iya, diseimbangin sama pikiran, dan memang ya yang namanya putus, nah kalau ini mikir logis lagi, yang namanya putus ya pasti sedih. Yang namanya pisah, kan berpisah ya kan, ada dimanapun yang namanya perpisahan ya pasti sedih. Cuma mesti mikir logis lagi, ini perpisahannya demi kebaikan atau bagaimana? Kan demi kebaikan gitu. Jadi ya itu harus kuat-kuatin, harus latihan berpikir logis. Itu yang memang agak susah deh kayaknya itu kan. Kalau dalam masa-masa yang sedih, nggak sesuai ini pasti kebawanya ke perasaan. Nah itu makanya memang mesti dilatih. Itu semua ke pasien-pasien pun ke apapun harus latih gitu. Oke deh Kak, selanjutnya nih sebenarnya baper itu bisa berpengaruh nggak Kak terhadap kesehatan mental? Mungkin kalau baper yang udah berlebihan kali ya Kak ya? Ya bisa. Ini maksudnya kepada orangnya ya, si orang yang baperannya itu. Betul. Atau kepada diri kita, kayak aku dikit-dikit baper gitu, dikit-dikit kayak misalnya temen ngadekin dikit, aku mikirnya tuh kayak udah berlebihan gitu. Padahal kan itu secara nggak langsung ngerusak mental kita juga kan Kak. Itu ada nggak sih Kak? Ya.
Ya, jadi gini, terkait perasaan yang berlebihan ini, jadi kita di dalam daftar gangguan mental itu ada 2 gangguan yang punya ciri-ciri seperti ini, yaitu histrionic personality disorder dan borderline personality disorder. Nah, kalau histrionic itu ya orang yang melebih-lebihkan, mendramatisir segala macam perasaan, termasuk juga perasaan. Nah, sementara kalau yang borderline itu, nah dia tuh yang berlarut-larut. Jadi kalau ngerasa apa, dia masuk tuh ke dalam perasaan itu larut-larut di situ. Itu yang borderline. Jadi kalau histrionic dia melebih-lebihkan, ya dia memang ada kecenderungan melebih-lebihkan. Kalau yang borderline dia berlarut-larut di dalam itu. Jadi ketika sedih, tanya. Jadi kalau misalnya kita baperan, ada bahayanya nggak buat kesehatan mental? Oh ada, karena ketika syukur-syukur kalau perasaan yang kita berlarut-larut dan kita lebih-lebihkannya yang positif, itu kan bikin semangat. Nah, tapi kalau yang kita berlarut-larut dan kita lebih-lebihkan itu perasaan negatif, nah itu kan kita masukin, kan kemarin kita bahas toxic people, itu bukan people lagi yang kasih toxic ke kita. Kita sendiri kasih toksik ke diri kita dengan kita baperan. Kita masukin, udah tahu perasaan negatif, kita larut-larutin lagi di dalam gitu, dibaperin, dimasuk-masukin ke dalam diri kita terus. Nah, lama-lama kepenuhan toksik, kita bisa merasa merasa nggak berharga, merasa frustasi, ya depresi juga bisa. Dan ketika sudah seperti itu kan jadi nggak produktif juga. Mana bisa produktif sih, mana bisa happy. Betul. Oke. Oke nih Kak, mungkin ini ada beberapa pertanyaan dari Healthizen nih Kak. Bentar ya Kak, aku itu. Tuh ada Ming Chiming. Halo Ming Chiming. Kok namanya lucu? Saya suka bercanda ya. Jangan baper ya. Jangan baper ya Ming Chiming. Kak Fiska orangnya emang ramah loh. Kak, dari Febisha, kalau orang gampang baperan berarti lemah nggak sih Kak? Atau ada kelebihannya? Oh, kalau kelebihan kekurangan tadi udah dibahas ya kayak mungkin dia lemah nggak tuh Kak? Enggak. Kasih Kak Febi. Gini, kenapa akhirnya ya kalau aku lemah atau kuat itu kita nggak bisa ngukur dari baperan atau enggak ya gitu. Tadi kan ada kelebihannya atau enggak, ada. Sebenarnya orang baperan itu kan lebih mudah untuk empati, lebih mudah untuk memahami kondisi orang lain gitu. Karena perasaannya lebih mudah ini itu apa. Nah, tapi kayak untuk keputusan penting itulah yang akhirnya bikin orang baper jadi lemah kelihatannya. Mungkin untuk ngambil keputusan penting dalam hidup, keputusan signifikan, dia nggak bisa tegas karena nggak mampu menumbuhkan pikiran logis, jadi kebawa perasaan. Nah, itulah akhirnya yang terkesan jadi lemah gitu. Kok kamu plan kan kadang kalau kebawa perasaan kan iya enggak gitu. Yang bisa bikin mantep iya enggak, itu kan pikiran gitu. Lihat lemah karena kok kamu kelihatannya maju mundur, kok kayaknya kamu nggak tegas ya sama keputusanmu gitu. Sementara yang bisa bikin tegas itu pikiran kita gitu. Ini ada yang nanya di komen Kak, Kak Friska rasa cantiknya dong skincare katanya. Skincare apa skincare, ya ampun, apa aja aku mah, sampo aja. Bener, aku pakai sampo aja yang ada di kamar mandi aja, nggak tahu punya siapa. Oh gitu. Asal pakai. Oke deh, aduh si Stara. Nih Kak, ada lagi Kak. Apa? Oh ini udah tadi yang positifnya udah ya. Terus hal negatif yang selalu harus dihindari. Apa itu hal negatif yang harus selalu dihindari? Intinya ini dengan siapa nih? Aldi Ya, SHD. Itu selama masih dalam batas normal, batas itu sah-sah saja. Bahwa kita adalah seseorang yang misalnya lebih cenderung ke perasaan, tapi masih dalam batas toleransi normal, belum yang berlebihan sekali, itu nggak apa-apa. Kan memang di dunia ini nggak semua orang logik, nggak semua orang rasional. Ada juga ya Tuhan menciptakan ya kita unik, beda-beda. Oh ada yang lebih cenderung ke perasaan, itu nggak apa-apa, bagus. Jadi kita saling melengkapi satu sama lain. Cuma harus berusaha di manajemen sedemikian mungkin, dikelola ya, supaya nggak berlebihan. Karena apapun yang berlebihan, nah itu udah pasti nggak baik. Gitu.
Intinya sih begitu. Intinya seperti itu. Oke. Oh ini Kak, dari si Stara yang tadi Kak. Jadi sebenarnya wajar nggak sih Kak baper itu? Baper itu wajar atau enggak? Baper, kalau baper aja wajar. Kita masih manusia biasa. Saya pun juga ya pernah baper lah gitu. Maksudnya bisa dan akan tetap bisa baper nih sampai ke depannya walaupun psikolog gitu. Tapi yang perlu kita jaga jangan sampai berlebihan. Jangan sampai kita berpikir logis, jangan sampai kita ngambil keputusan yang keliru atas dasar si baper itu. Kalau kita sebatas merasa baper itu nggak apa-apa. Tapi akhirnya kita bertindak dan mengambil keputusan yang kurang tepat, yang keliru, yang merugikan kita dan orang lain atas dengan alasan baper itu, nah itulah yang harus kita berusaha untuk hindari sebagai manusia dewasa yang bertanggung jawab gitu. Karena kalau anak kecil boleh baperan berlebihan, suka-sukanya dia, maunya dia, ya itu masih dimaklumin karena matang kalau anak kecil. Lah kalau kita udah orang dewasa kan tuntutan tuntutan di lingkungannya untuk bisa perilaku bertanggung jawabnya itu kan sudah ya tuntutannya lebih tinggi juga. Nah kita harus mengingat itu juga. Tapi kalau baper ya nggak apa-apa, ya namanya juga manusia. Ya, wajar aja sebenarnya kayak. Cuman ya intinya jangan berlebihan. Iya harus dikelola, tetap dikelola gitu. Nih Kak, ada yang komen sih tadi di atas aku nge-scroll dari Kalida Ape, katanya gini, Kak gimana ya caranya biar bisa cuek dengan perkataan jelek orang tentang kita? Maksudnya mungkin biar kitanya nggak baperan kali ya Kak? Supaya kita nggak baperan. Nek. Apa tadi gimana pertanyaannya? Supaya gini, gimana caranya biar kita tuh bisa cuek dengan perkataan jelek orang lain terhadap diri kita? Cuek dengan perkataan orang lain yang maksudnya kita cuekin perkataan orang lain yang jelek tentang kita gitu. Betul. Misalnya kayak orang lain mungkin berkata jelek tentang aku nih. Oh Mia, kamu gini gitu kan. Terus kayak gimana caranya biar kita tuh cuek, terus jangan sampai kita tuh baper gitu. Nah, yang paling gak gini, ketika ada orang yang ngomong tentang kita, tentang diri kita, hal-hal yang buruk, nah ini pikir logis, kita harus mikir logis. Loh, ini kan hidup saya, diri saya. Yang lebih tahu tentang saya dia atau saya gitu. Dan ketika kita paham bahwa ya yang dia omongin itu nggak benar, nggak sesuai sama diri saya, ya ngapain saya dengar? Iya, kan yang tahu diri saya. Terus walaupun nih sekarang saya pakai baju kuning, Mia mau kekeh bilang enggak, Kak Friska pakai baju merah, orang di handphone saya baju merah, lah tapi jelas ya terserah Mia mau ngomong apa, ya berarti nggak usah didengerin karena keliru. Dan yang paling paham ya orang saya yang beli baju ini jelasnya warna kuning kok gitu. Ibaratnya seperti itu ya Kak ya. Termasuk tentang kita, mereka bilang kita orangnya males karena kita nggak pernah kelihatan buku kelas. Ini pengalaman saya nih. Saya suka dulu zaman kuliah sering saya orangnya males karena saya di kelas saya tuh pembawaannya begini gitu, bukan yang kacamata, bukan yang serius di kelas suka bercanda apa, tapi kan mereka nggak tahu saya merhatiin Mbak di rumah itu saya review sendiri apa, kan itu orang nggak ngerti, orang nggak lihat. Jadi ketika saya di judge of this kan nggak serius, dia orangnya nggak gampangin, loh terserah. Dalam hati saya lihat aja ntar buktinya nilainya berapa gitu. Benar. Itu kan logis, itu kan realita tuh. Nanti saya buktiin kan sama nilai saya gitu. Ya udah ntar kalau udah lihat nilainya paling juga diem sendiri gitu orang. Sama kakak itu sama kayak aku. Oke deh, ini terakhir nih Kak. Dari Reza Octavian. Kalau di tongkrongan ada yang baperan boleh dijauhin nggak? Ya intinya selama kamu masih bersedia untuk ngeladenin dia ya berarti nggak apa-apa. Tapi kalau kamu sudah merasa terganggu dan kamu sudah merasa tidak happy lagi, tidak kok kalau ngeladenin nih orang baper kok rasanya capek, rasanya juga jadi males, ngerusak mood kalian, udah berarti kamu harus mulai jaga jarak. Itu. Ini Bing Ciming, kenapa nih baca kok tenang, hostnya nggak baper dan lama banget ya. Tenang, kita nggak baper ya kayak kita anti ya, baper. Aku baper ngapain?
Oke deh, mungkin udah jelas banget sih Kak masalah baper, terus dari tadi baper itu apa, terus gimana cara menghindari atau menghadapinya seperti apa, itu udah sangat jelas banget dari masalah baper ke teman, baper ke diri sendiri, ataupun masalah cinta juga gitu kan, karena banyak banget yang nanya cinta. Nih. Ya. Dari aku mungkin itu aja, atau Kak Friska ada tips atau apa gitu untuk healthyzen di rumah? Ya, paling ini aja ya, penutup reminder penutup gitu bahwa Untuk yang penis. Baper itu normal, nggak apa-apa, wajar karena kita semua manusia biasa, masih manusia gitu. Saya pun bisa baper. Tapi yang paling penting adalah gimana caranya kita sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab harus bisa melakukan pengelolaan diri, pengelolaan perasaan, pengelolaan pikiran dan perilaku supaya ya tetap bertanggung jawab dengan apapun yang kita lakukan gitu kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Gitu. Oke, penutup yang sangat manis. Oke deh Kak Friska, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak nih Kak Friska udah ngeluangin waktunya, karena aku tahu Kak Friska tuh sibuk banget, psikolog yang sangat hebat, luar biasa banget. Terima kasih juga udah sharing ilmunya kepada aku dan juga healthyzen di rumah. Semoga info yang Kak Friska berikan bisa menjadi pembelajaran buat kita semua dan buat healthyzen biar nggak baper-baperan lagi ya. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak Kak Friska dan healthyzen di rumah. Selamat siang. See you. Bye-bye.